Sobat Kabar Makassar Petang, kembali lagi bersama saya Sinar Mentari yang akan membawakan berita yang sedang hangat-hangatnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kita saksikan berita selengkapnya. Baiklah, kita mulai dengan kabar pertama. 3 mahasiswa Universitas Hasanuddin yang hanyut di Bislab Maros ditemukan meninggal dunia. 3 mahasiswa Universitas Hasanuddin Unhas yang menjadi korban hanyut di Sungai Biseang Lakboro atau Bislab, Kabupaten Maros, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dalam menemukan ketiga korban, tim SAR gabungan melakukan pencarian menuju arah hilir sejauh 2,3 km dengan berjalan kaki sampai Jembatan Basi. Begitupun sebaliknya melakukan pencarian sejauh 2 km dari Jembatan Basi menuju arah hilir dengan berjalan kaki. Sebelumnya, tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 orang mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar yang menjadi korban hanyut saat rekreasi di area Sungai Patunuang, Kabupaten Maros pada Kamis 23 Januari kemarin. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kelas A Makassar, Andi Sultan mengungkapkan bahwa hari kedua pencarian ketiga mahasiswa tersebut, 2 diantaranya telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada Kamis 23 Januari malam. Sultan menerangkan pencarian korban dibagi atas 2 tim. Tim pertama mencari pada bagian pesisir di sisi kanan sungai hingga ke Jembatan Samanggi. Sementara tim kedua melakukan pencarian mulai dari Jembatan Samanggi hingga 4 km jauhnya. Sultan mengatakan peristiwa tersebut terjadi saat korban sedang rekreasi di Sungai Patunuang Maros, kemudian terjadi air bah yang menghanyutkan ketiga korban, yakni Jen, Reski, dan Caca. Kemudian warga yang mendapatkan informasi tersebut berupaya melakukan pencarian namun nihil, sehingga mereka meminta bantuan tim SAR gabungan untuk menemukan para korban. Dari pencarian tersebut, 1 korban atas nama Jen ditemukan sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Kemudian tim SAR kembali menemukan 1 korban lainnya atas nama Rizky sekitar 200 meter dari lokasi kejadian. Kedua korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Rektor Unhas sampaikan duka mendalam atas meninggalnya mahasiswa HI di Bislab Maros. Rektor Universitas Hasanuddin Unhas, Profesor Jamaluddin Jompang menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Jen Eklesia 19 tahun dan Reski Rahim 21 tahun yang disampaikan melalui Kepala Humas Unhas Jumat 24 Januari. Rektor Unhas juga berharap semoga seorang korban lainnya segera ditemukan. 2 korban ditemukan meninggal tersebut akibat hanyut dan tenggelam di Sungai Biseang Lakboro atau Bislab, Kabupaten Maros pada Kamis malam kemarin. Korban pertama, Jan, ditemukan sekitar pukul 21.30 WITA oleh tim SAR gabungan melalui penyisiran aliran sungai yang deras sekitar 500 meter dari lokasi awal hanyut. Korban kedua, Reski, ditemukan pukul 23.15 WITA sekitar 200 meter dari lokasi kejadian. Kedua jenazah langsung dievakuasi di RSUD Palaloi, Kabupaten Maros untuk diproses lebih lanjut. Selain tim SAR gabungan, turut hadir melakukan pencarian adalah staf dosen dari Prodi Hubungan Internasional dan pimpinan fakultas. Saat ini pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, termasuk tim SAR Unhas yang terus berupaya menemukan 1 korban lagi, yaitu Syadza, 19 tahun. Sebelumnya dilaporkan 3 mahasiswa Universitas Hasanuddin dinyatakan hilang terbawa arus sungai saat tengah melakukan survei lokasi camping di sekitar area wisata Bislab Maros, Kamis 23 Januari sore. Dari informasi yang diterima, ketiganya adalah Jan Eklesia, Syadza, dan Reski Rahim. Sementara itu, 3 orang lainnya dinyatakan selamat, yakni Adiyat Syah, Aditya Dwi, dan Azriel. Kronologi kejadian berdasarkan kesaksian korban selamat disebutkan bahwa sekitar pukul 16.00 WITA, 6 mahasiswa UNAS melakukan survei lokasi di area wisata Bislab Maros untuk kegiatan camping yang dilakukan atas niat pribadi. Setelah mengecek lokasi, mereka memutuskan untuk langsung kembali keluar dari jalur. Namun, jalur yang dilalui sebelumnya ternyata telah dialiri air sungai yang naik. Baiklah, Sobat Kabar Makassar Petang, jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Kabar Group Indonesia, media online pertama di Sulawesi Selatan yang diluncurkan pada 29 Agustus 2009,
dengan nama kabarmakassar.com. Memiliki 3 dasar perjuangan yang dinamakan trilogi KGI, yaitu Diversity of Content, Diversity of Owner, dan Voice of the Voiceless. Prinsip dasar jurnalistik yang diusungnya adalah berita dibuat atas dasar dan untuk kepentingan umum, disiplin pada verifikasi, dan menjalankan praktek-praktek cover both side pada setiap beritanya. Kini, Kabar Group Indonesia telah berkembang di beberapa daerah di Indonesia bahkan di Asia. Berbagai penghargaan dan sertifikat yang telah diraih. Hingga meluncurkan produk bisnis. Visi dan misi kami adalah terus-menerus menjadi perusahaan yang terkemuka dalam memberikan informasi digital berbasis kearifan lokal, menjaga dan menghasilkan konten-konten jurnalistik berkualitas, menciptakan informasi yang edukatif dan inspiratif bagi pembaca, menjadi mitra strategis dalam memasarkan produk dan merek perusahaan, memberikan parameter objektif dalam menerjemahkan program promosi produk maupun sosialisasi kebijakan institusi perusahaan. Berikut catatan sejarah telah dilewati oleh Kabar Group Indonesia dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2023. Kami percaya bahwa informasi yang akurat dan terpercaya adalah hak setiap individu. Terima kasih telah mempercayai kami sebagai sumber informasi Anda. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sulawesi Selatan siap wujudkan swasembada pangan 2025 tanpa impor beras. Swasembada pangan menjadi salah satu program yang tengah digalakan di Sulawesi Selatan. Berbagai rapat dan sinergi digencarkan untuk memuluskan program ini. Penjabat Gubernur Sulsel Prof. Fajri Jufri saat di Palopo turut mengajak seluruh kepala daerah Seluraya ikut menyukseskan program swasembada pangan. Terutamanya untuk komoditi padi serta jagung. Pasalnya Indonesia telah berkomitmen untuk tidak melakukan impor lagi di tahun 2025 ini. Prof. Fajri Jufri menekankan potensi seluruh provinsi sangat mampu memenuhi kebutuhan pangan, baik di Sulsel maupun untuk sejumlah provinsi lainnya di Indonesia. Ia sekaligus menyampaikan selamat Hari Jadi Luwu ke-757 tahun dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu ke-79 tahun. Perayaan keduanya ini merupakan sebuah keistimewaan bagi seluruh rakyat Luwu dan seluruh rakyat Sulsel. Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian tersebut juga menyampaikan sejak 7 Januari 2025, ia beserta PJ Ketua TPPKK Provinsi Sulsel diberikan amanah untuk memimpin Sulsel. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya menyambut transisi pemerintahan periode 2025-2030. 114
peserta perebutkan 57 kota petugas haji daerah Sulawesi Selatan. Sebanyak 114 peserta mengikuti Computer Assisted Test atau CAT seleksi petugas haji daerah PHD 1446 Hijriah atau 2025 Masehi yang digelar di Aula Kesbangpol Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Kamis 23 Januari. Seleksi PHD tingkat Provinsi Sulawesi Selatan ini dibuka secara resmi oleh Direktur Bina Haji, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PHU Kementerian Agama, Haji Mustain Ahmad. 114 peserta tersebut akan memperebutkan 57 kuota PHD Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana disampaikan Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenak Sulsel Haji Iqbal Ismail dalam laporannya. Sementara itu, Direktur Bina Haji Mustain Ahmad dalam arahannya mengatakan seleksi PHD adalah merupakan perhelatan nasional yang diikuti ribuan orang karena keterpanggilan. Sesungguhnya tugas PHD lanjut Mustain adalah bagaimana mereka dapat mendampingi jemaah agar hajinya makbul dan mabrur sampai akhir hayat. Mustain mengapresiasi terobosan yang dilakukan Kanwil Kementerian Agama Sulsel yang menyelenggarakan BIMTEK terintegrasi antara petugas kloter dan KBI HU. Selain itu, pada kesempatan ini Mustain menjelaskan 3 sukses berhaji, yaitu sukses ritual, memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji, sukses ekonomi yakni memaksimalkan manfaat ekonomi bagi jemaah dan masyarakat, dan sukses peradaban yaitu mewujudkan nilai-nilai keadaban dalam penyelenggaraan haji. Baiklah Sobat Kabar Makassar Petang, jangan kemana-mana, saya akan kembali membawakan berita setelah jeda iklan berikut ini. Kabar Grup Indonesia, media online pertama di Sulawesi Selatan yang diluncurkan pada 29 Agustus 2009 dengan nama kabarmakassar.com. Memiliki 3 dasar perjuangan yang dinamakan trilogi KGI, yaitu Diversity of Content, Diversity of Owner, dan Voice of the Voiceless. Prinsip dasar jurnalistik yang diusungnya adalah berita dibuat atas dasar dan untuk kepentingan umum, disiplin pada verifikasi, dan menjalankan praktek-praktek cover both side pada setiap beritanya. Kini, Kabar Grup Indonesia telah berkembang di beberapa daerah di Indonesia bahkan di Asia. Berbagai penghargaan dan sertifikat yang telah diraih. Hingga meluncurkan produk bisnis. Visi dan misi kami adalah terus-menerus menjadi perusahaan yang terkemuka dalam memberikan informasi digital berbasis kearifan lokal, menjaga dan menghasilkan konten-konten jurnalistik berkualitas, menciptakan informasi yang edukatif dan inspiratif bagi pembaca, menjadi mitra strategis dalam memasarkan produk dan merek perusahaan, memberikan parameter objektif dalam menerjemahkan program promosi produk maupun sosialisasi kebijakan institusi perusahaan. Berikut catatan sejarah telah dilewati oleh Kabar Grup Indonesia dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2023.
Kami percaya bahwa informasi yang akurat dan terpercaya adalah hak setiap individu. Terima kasih telah mempercayai kami sebagai sumber informasi Anda. Barang bukti handphone milik korban pembunuhan di persawahan Goa berhasil ditemukan. Baiklah Sobat Kabar Makassar Petang, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saksikan terus Kabar Makassar Petang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Saya, Sinar Mentari, dan kru yang sedang bertugas, pamit undur diri. Pihak kepolisian terus mengusut kematian seorang perempuan berinisial PIS 18 tahun yang menjadi korban pembunuhan oleh kekasihnya sendiri, di mana jasad korban ditemukan di area persawahan di Kecamatan Palangga, Goa. Kasat Reskrim Polres Goa AKP Bahtiar mengatakan polisi masih melakukan pencarian handphone korban dan senjata tajam jenis badik yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Bahtiar menerangkan bahwa pencarian barang bukti tersebut dilakukan di area persawahan tidak jauh dari korban ditemukan sebab pelaku membuang barang bukti berupa HP dan sajam di area itu. Meski demikian, Bahtiar mengatakan pihaknya akan terus melakukan pencarian barang bukti yang dimana saat itu pelaku mencoba menghilangkannya. Sebelumnya, polisi mengungkapkan mayat perempuan inisial PIS yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan di area persawahan milik warga di Kecamatan Palangga, Goa meninggal dengan 79 luka tusuk di tubuhnya. Reonal membeberkan bahwa pelaku yang merupakan kekasih korban diamankan setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan selama 12 jam. Dalam pengungkapan kasus ini, pihak kepolisian juga memeriksa 2 orang sebagai saksi, yaitu mereka yang pertama kali menemukan mayat korban di area persawahan milik warga di Dusun Bonto Cinde, Desa Panakukang. Sementara itu, kata Reonal pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa 2 buah sepeda motor, yaitu milik korban dan pelaku yang juga pakaian korban. Atas perbuatannya kini pelaku dijerat pasal 340 KUH pidana dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun kurungan penjara.